Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pengajian kita dengan membaca ayat ke-92 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati bil mu'jizati kal 'asa wal yadi wa falaqil bahri summa takhadtumul ijla ilahan min ba'dihi min ba'di dhihabihi ilal miqati wa antum zalimun bittikhadhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum ajma'in. Pada ayat 91 pada malam Senin yang lalu sudah dijelaskan bagaimana sikap dari orang Yahudi, mana mereka turunkan kitab Taurat kepadanya namun mereka tidak mau percaya. Bukan itu saja, bahkan kepada Al-Quranul Karim yang juga diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ayat 91 pertama kali ditujukan untuk orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Allah Musa. Kemudian juga wal khitab lil mawjudina fi zamani Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima fa'ala aba'uhum. Juga diingatkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mereka mengikuti apa yang diperbuat oleh nenek moyang mereka. Padahal yang mereka buat adalah salah, yang mereka kerjakan adalah salah, yang mereka ikut adalah keliru. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengingatkan kembali sama orang-orang Yahudi. Walaqad ja'akum Musa. Walaqad ja'akum. Asluhu waqad, tapi di sini ada lamul qasam. Walaqad ja'akum Musa. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang Nabi Allah Musa, ja'akum, kepada mereka, kepada kamu, hai orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala telah mengirim Nabi Allah Musa kepada orang-orang Yahudi yang pada awalnya mereka tidak menginginkan kelahiran Nabi Allah Musa alaihissalam di zaman Fir'aun, di mana anak laki-laki yang baru lahir dan atau ada seorang ibu yang sudah mengandung lalu diasramakan. Manakala ibu itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka dibunuh oleh mereka, oleh orang-orang Fir'aun. Tetapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya
ingin membebaskan orang-orang Yahudi dari kekuasaan Fir'aun, kekuasaan orang-orang Kibti, Egypt. Dengan apa? Dengan Allah membangkitkan seorang nabi yang kemudian nabi itu dipelihara sendiri oleh Fir'aun karena ibunya Nabi Musa menghanyutkan anaknya sesuai dengan perintah Allah di tepi sungai Nil. Kemudian dilihat ada satu peti oleh istri Fir'aun, yaitu Siti Asia, yang terpelihara kesuciannya. Kemudian diambil, lalu kata Siti Asia, jadikanlah anak ini qurrata a'yun li walak. Jadikanlah anak ini sebagai penyejuk matamu dan juga mataku. Karena yang minta istri yang paling muda, Siti Asia yang paling muda, yang paling cantik tentunya, otomatis paling disayang. Karena disayang, padahal di luar sana, di luar istana, anak laki-laki yang baru lahir diapain? Dibunuh. Tapi karena permintaan istri yang dia sayang, akhirnya diterima juga permintaan itu. Kan biasanya begitu bapak-bapak. Kalau ada orang istrinya dua, yang satu tuaan, yang satu mudaan, atau umurnya 50, yang satu umurnya 25 tahun. Kira-kira sayangan yang mana itu? Katanya Ustaz Nalim belum ngalamin. Nah kalau mau ngalamin, insya Allah untung nggak ada ustazah, nggak dengar dia lagi di Bojong, karena kedengeran saya ngomong santai. Jadi pasti lebih disayang, karena disayang akhirnya diambil. Pada akhirnya Nabi Musa menjadi lawan daripada Fir'aun, sehingga terbunuhnya, matinya Fir'aun pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Musa bin Imran, dia punya adik namanya Maryam binti Imran. Jadi ibunya Nabi Musa, kakaknya Nabi Musa, ibunya Nabi Allah Isa alaihissalam adalah adik daripada Nabi Allah Musa. Musa bin Imran, Maryam binti Imran. Jadi ada surah dalam Al-Quran Ali Imran. Keluarganya siapa? Keluarganya Imran. Nah bapak-bapak, Allah katakan Nabi Musa datang kepada orang-orang Yahudi bil bayyinat, bil mu'jizat, dengan disertai oleh Allah mu'jizat ad-dalalatu ala sidqihi. Jadi semua rasul diutus oleh Allah bukan begitu saja. Mereka dibekali oleh Allah senjata yang berupa mukjizat. Dan mukjizat itu enggak sembarangan dipergunakannya. Dan enggak bisa setiap saat itu mukjizat. Mukjizat itu sewaktu dibutuhkan oleh Rasul itu diberikan oleh Allah. Tidak kemudian setiap saat bisa mengeluarkan mukjizat, tidak. Seperti Al-Quran saja yang turun sama Nabi itu nggak setiap saat. Ada momen tertentu, ada sebab tertentu, maka turunlah ayat. Dalam ilmu tafsir dikenal namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau hadis dikenal dengan asbabul wurud. Jadi ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat Quran. Para sahabat bingung dalam menghadapi satu persoalan. Kemudian mereka datang sama Nabi. Akhirnya
Nabi terdiam, kemudian Allah menjawabnya. Contohnya Umar ibn al-Khattab ketika melaksanakan tawaf, kata Umar, ya Allah, bagaimana ya ini kalau kita lakukan sholat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Dia datang sama Nabi, ya Rasulullah, boleh tidak kita lakukan sholat sunat tawaf di belakang siapa? Makam Ibrahim. Rasulullah terdiam. Rasulullah juga nggak jawab sembarangan, nggak kayak saya, jawabnya semuanya aja gitu. Jadi jawabnya berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak menyampaikan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Kenapa? Karena Nabi punya sifat yang wajib, namanya sidik. Sidik itu benar. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau adalah bukan kehendak emosinya, bukan nafsunya. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Jibril datang menyampaikan sama Nabi, ya Rasulullah, katakan sama mereka yang bertanya, wattakhidhu, apa lanjutannya? Mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu, silakan kamu jadikan, boleh kamu jadikan di belakang makam Ibrahim untuk melaksanakan sholat sunat. Sunat apa? Sunat ba'da tawaf. Karena itu sampai sekarang orang melakukan sholat sunat tawaf di mana? Belakang makam Ibrahim. Penyebab turunnya ayat. Jadi enggak Nabi kemudian sedikit keluarin ayat, keluarin ini, tidak. Waktu ketika malah Nabi ditegur oleh Allah. Ada orang-orang Yahudi sengaja ingin menguji Nabi. Mereka nanya sama Nabi, pengen tahu nih Muhammad, benar nggak Rasul? Kenapa? Karena semua Rasul kalau ditanya tentang ruh nggak ada yang tahu. Nah, kalau umpamanya kita tanya dia tentang ruh, dia bilang ruh begini, maka berarti dia palsu, bukan Nabi benar. Tanya, Muhammad, bagaimana tentang ruh itu? Nabi bilang, besok saya jawab. Tapi ini pelajaran taklim buat kita. Akhirnya waktu yang dijanjikan oleh Nabi kepada orang-orang Yahudi, itu Allah nggak turunkan wahyu. Kenapa? Apa sebabnya? Nabi lupa mengucapkan insyaallah, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Muhammad, kalau kamu ingin berbuat sesuatu tentang yang besok atau yang akan datang, sebentar, jangan lupa katakan insyaallah. Itu Nabi, nggak turun ayat. Setelah Allah tegur begitu, baru turun ayat berikutnya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Muhammad, kalau orang-orang nanya sama kamu tentang ruh, bilang ruh itu urusan Allah, bukan urusan aku. Aku tidak tahu. Nah, kalau gitu akhirnya dibilang, ini benar, dia ini Rasul. Kenapa? Karena semua Rasul-Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ditanya orang tentang ruh, nggak ada yang tahu. Gitu. Ini kan pelajaran juga buat kita. Jadi kalau mau ngomong, sandarkan kepada insya Allah untuk yang berikutnya. Datang misalnya, datangnya ke rumah, insya Allah. Datangnya ke rumah pasti. Ada yang ngomong begitu, ada kan? Pasti Anda datang. Tapi ada juga insya Allahnya main-mainan. Dia maka kamu datang. Datangnya ke rumah, insya Allah gitu ya.
insya Allahnya nadanya kelihatan bahwa dia nggak mau apa, mau datang. Jadi bapak semacam itulah.